Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuan Nasution dengan NIM 2107305 mata kuliah PK3 Mekanika Gerak Kendaraan pada pertemuan 14 yang berjudul Aerodinamika dan Aplikasinya. Pendahuluan. Aerodinamika adalah salah satu cabang dinamika yang berkenaan dengan kajian pergerakan udara, khususnya ketika udara tersebut berinteraksi dengan benda padat. Aerodinamika adalah cabang dari dinamika fluida dan dinamika gas, dengan banyak teori yang saling berbagi pakai di antara mereka. Aerodinamika seringkali digunakan secara sinonim dengan dinamika gas, dengan perbedaan bahwa dinamika gas berlaku bagi semua gas. Pada tahun 1810, Sir George Stanley berpendapat bahwa udara dipaksa meniup berlawanan dengan arah gerak dari sayap dalam udara atau fluida tersebut. Kemudian pada tahun 1871, Pranoim Wenham merencanakan airfoil yang melengkung seperti bentuk dari sayap burung. Juga pada tahun ini, Wenham yang pertama-tama membuat terowongan angin yang digerakkan dengan tenaga uap. Penyelidikan airfoil ini dilanjutkan oleh Wright bersaudara dengan mengadakan percobaan-percobaan kurang lebih 150 buah airfoil di samping melengkapi alat-alat kemudi untuk mengemudikan pesawat yang sedang terbang. Dalam penyelidikan, Isaac Newton telah menemukan gaya-gaya udara yang melalui benda yang bergerak, yaitu gaya angka atau lift dan hambatan atau drag pada tahun 1902 sampai 1907. N. Wilhelm Kuti, Jerman; N.E. Jan Hoaki, Rusia; Frederick W. Launhoster, Inggris, menemukan teori bagaimana terjadinya gaya angkat atau lift pada airfoil. Aerodinamika diambil dari kata aero dan dinamika yang bisa diartikan udara dan perubahan gerak, dan bisa juga ditarik sebuah pengertian, yaitu suatu perubahan gerak dari suatu benda akibat dari hambatan udara. Ketika benda tersebut melaju dengan kencang, benda yang dimaksud di atas dapat berubah kendaraan bermotor, mobil, truk, bis, maupun motor. Yang sangat terkait hubungannya dengan perkembangan aerodinamika sekarang. Ini adapun hal-hal yang berkaitan dengan aerodinamika adalah kecepatan kendaraan dan hambatan udara ketika kendaraan itu maju. Aerodinamika berasal dari dua buah kata, yaitu aero yang berarti bagian dari udara atau ilmu kendaraan, dan dinamika yang berarti cabang ilmu alam yang memiliki benda-benda bergerak serta gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Aero berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara, dan dinamika yang diartikan kekuatan atau tenaga. Jadi aerodinamika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan udara dan gas-gas lain yang bergerak. Dalam aerodinamika dikenal beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda. Lebih spesifik lagi, pada mobil seperti dikemukakan oleh Joely Satrijo 1999 853. Tekanan aerodinamika, gaya angka aerodinamik, dan momen anggup aerodinamika memilih pengaruh yang bermakna pada unjuk kendaraan pada kecepatan sedang dan tinggi. Peningkatan penekanan pada penghematan bahan bakar dan pada penghematan energi telah memacu keterkaitan baru dalam memperbaiki unjuk kerja aerodinamika pada jalan raya. Aerodinamika hanya berlaku pada kendaraan yang mencapai kecepatan di atas 80 km/jam saja, seperti yang diterapkan pada mobil sedan Formula 1 MotoGP. Untuk kendaraan yang kecepatannya di bawah 10 km/jam, aerodinamis tidak begitu diperhatikan, seperti pada mobil-mobil keluarga, mobil Land Rover, dan sejenisnya. Itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi aerodinamika, yaitu A. Temperatur, B. Tekanan udara, C. Kecepatan udara, D. Kecepatan atau kepadatan udara. Untuk mempelajari ilmu aerodinamika ada beberapa hukum diantaranya. A. Hukum Newton 1 mengatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak dalam garis lurus dan kecepatan yang tetap, kecuali suatu sebab dari luar, yaitu gaya yang memaksanya berubah keadaan tersebut. B. Hukum Newton 2 mengatakan bahwa perubahan banyaknya gerakan bersebanding langsung dengan gaya yang akan bekerja, dan menurut garis kerja gaya tersebut. Selanjutnya, hukum Newton 2 mengatakan bahwa benda yang bergerak akan mendapat perlambatan. C. Hukum Newton 3 mengatakan bahwa aksi sama besar dan berlawanan arah dengan reaksi. Artinya, gaya yang dilaksanakan oleh dua benda terhadap sesamanya sama besar dan berlawanan arahnya. Aplikasi aerodinamika pada kendaraan. Aerodinamika biasanya berkaitan dengan teknologi pesawat terbang, bentuk bodi pesawat terbang modern yang streamline, landai, halus, dan tidak ada penampang yang frontal, serta dengan bentuk sayap pesawat. Airfoil yang landai adalah penerapan ilmu aerodinamika pada pesawat.
Sebenarnya penerapan ilmu aerodinamika untuk mobil sudah berlangsung lama, khususnya pada mobil balap yang berkecepatan tinggi seperti mobil balap Formula 1 yang memiliki kecepatan sampai sekitar 300 km per jam dengan bentuk bodi mobil balap mirip dengan bodi pesawat dengan bentuk bodi yang streamline dan melandai, maka gaya hambat udara diminimalisir sehingga traksi mobil tidak banyak terkurangi gaya hambat udara dan juga pemakaian bahan bakar menjadi lebih irit. Selain itu, dengan bentuk bodi yang aerodinamis, gaya samping dan momen yang terjadi pada mobil terkendali lebih baik sehingga stabilitas mobil tetap baik dan aman saat mobil kecepatan tinggi. Seperti pada perubahan kecepatan, pengereman, jalan belok, dan jalan naik turun dan berbagai manuver lainnya. Yang membedakan dengan pesawat, kecepatan mobil semakin cepat, maka gaya angkat yang terjadi pada bodi mobil harus diminimalisir sehingga ban selalu nampak kuat pada jalan. Jika beberapa milimeter saja dan ban mobil yang terangkat dari jalan, maka perilaku mobil tidak dapat dikendalikan, khususnya rem dan kemudi tidak dapat mengendalikan mobil. Sangat berbahaya dan terjadi kecelakaan. Baik, sekian yang saya dapat jelaskan tentang aerodinamika dan aerodinamis. Apabila ada salah-salah kalimat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.